3, 2, 1, go. Perkenalkan, nama saya Adeline. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi kelas A, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Pada video ini, saya akan membahas tentang alat-alat dalam klimatologi dan meteorologi. Yang pertama, gun belani. Kita dapat melihat pada gambar di samping. Nah, alat ini berfungsi untuk mengukur intensitas matahari. Satuannya adalah kalor per centimeter kuadrat per menit. Waktu pengamatannya setiap jam 7 pagi. Cara kerjanya yaitu sewaktu memasang alat di pagi hari, gun belani dibalik sampai cairan yang ada di tabung buret tertampung semua di bola hitam, sehingga cairan dalam tabung buret mendekati nol. Kemudian dikembalikan ke posisi normal, berdiri tegak lurus dan dipasang di tempat semula. Panas yang ditimbulkan akan menguapkan secair dalam bola hitam. Adapun bagian-bagian dari gun belani, yang pertama bola sensor hitam dari besi hitam, yang kedua tabung buret, dan yang ketiga skala intensitas. Selanjutnya, Campbell Stokes. Alat ini berfungsi untuk mencatat lama penyinaran matahari. Satuannya yaitu persen, jam pengamatannya yaitu jam 6 hingga jam 6 sore. Adapun keterangan pada gambar ialah L merupakan bola kaca pejal, umumnya berdiameter 96 mm. F merupakan plat logam berbentuk mangkuk, sisi bagian dalamnya bercelah-celah sebagai tempat kartu pencatat dan penyangga tempat bola kaca pejal. Bagian F bagian pendiri atau stand. Bagian L merupakan bagian dasar yang terbuat dari logam yang dapat di-leveling. Bagian E merupakan kertas pias yang terdiri dari 3 jenis, yaitu lengkung panjang, lurus, dan lengkung pendek. X dan F merupakan skru penyangga untuk memperoleh posisi horizontal. Prinsip alat ini adalah pembakaran pias. Panjang pias yang terbakar dinyatakan dalam jam. Alat ini mengukur lama penyinaran surya. Hanya pada keadaan matahari terang saja pias terbakar, sehingga yang terukur adalah lama penyinaran surya terang. Pias ditaruh pada titik api bola lensa. Pembakaran pias terlihat seperti garis lurus di bawah bola lensa. Kertas pias adalah kertas khusus yang tidak mudah terbakar. Alat dipasang di tempat terbuka, tak ada halangan ke arah timur matahari terbit dan ke barat matahari terbenam. Kemiringan sumbu bola lensa disesuaikan dengan letak lintang setempat. Posisi alat tak berubah sepanjang waktu, hanya pemakaian pias dapat diganti-ganti setiap hari. Ada 3 tipe pias yang digunakan pada alat yang sama, yaitu pias waktu matahari di ekuator, pias waktu matahari di utara, dan pias waktu matahari di selatan. Selanjutnya, aktinograf. Alat ini berfungsi sebagai pencatat radiasi matahari. Satuannya adalah kalori per centimeter kuadrat per menit. Jam pengamatan yaitu setiap jam 7 sore. Komponen-komponen utama dalam aktinograf, yang pertama ada sensor, yang kedua glass dome, yang ketiga plat pengatur bimetal, yang keempat mekanik pembesar, yang kelima tangkai dan pena pencatat, yang keenam drum clock atau silinder, yang ketujuh pengatur atau rata-rata air, yang kedelapan kontainer silika gel, yang kesembilan bagian dasar, dan terakhir penutup atau cover. Prinsip kerja alat aktinograf adalah perbedaan panjang akibat adanya perbedaan temperatur. Kemudian bimetal diatur sedemikian rupa sehingga bila kedua lempengan logam berada pada temperatur yang sama, maka pena akan menunjukkan angka 0. Selanjutnya adalah termometer tanah. Termometer tanah ini diletakkan di 2 tempat, yaitu di tempat berumput dan di tempat yang mempunyai tanah gundul. Nah, fungsi dari alat ini adalah untuk mengukur suhu tanah, yaitu suhu di tanah yang berumput dan suhu di tanah yang gundul. Satuannya adalah derajat Celcius. Termometer tanah memiliki kedalaman yang berbeda. Yang pertama,
0 cm, yang kedua 2 cm, yang ketiga 5 cm, yang keempat 10 cm, yang kelima 20 cm, yang keenam 50 cm, yang ketujuh 100 cm. Bagian-bagian termometer tanah ialah termometer minimum, pegangan termometer, ground rod, dan protection screen. Cara kerja termometer tanah di tanah gundul ialah saat suhunya naik maka air raksa akan mengembang dan menunjukkan skala suhu yang ada di daerah itu. Cara kerja dari termometer pada tanah yang berumput adalah jika suhu turun, alkohol akan menyusut dan permukaan alkohol akan menarik indeks ke arah skala yang lebih kecil. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, alat ukur hujan otomatis tipe Hellman. Nah, alat ukur ini berfungsi untuk mencatat intensitas curah hujan. Adapun bagian-bagian dari alat ini, yang pertama ada bibir atau mulut corong, yang kedua lebar corong, yang ketiga tempat kunci atau gembok, yang keempat tangki pelampung, yang kelima silinder jam tempat meletakkan pias, yang keenam tangki pena, yang ketujuh tabung tempat pelampung, yang kedelapan pelampung, 9 pintu penakar hujan. Selanjutnya ada alat penyimpan data. Kemudian ada alat pengatur tinggi rendah selang gelas, ada tempat kunci atau gembok, dan yang ke-14, panci pengumpul air hujan bervolume. Selanjutnya, cup anemometer. Ini berfungsi untuk mengukur kecepatan angin. Satuannya yaitu kilometer per jam. Jam pengamatan yaitu jam 7.00, 14.00, dan 18.00. Adapun bagian-bagian dari cup anemometer adalah 3 buah mangkok sebagai baling-baling, yang kedua kontainer, dan yang ketiga tiang. Cara kerja cup kontur anemometer adalah mangkok baling-baling akan berputar terdorong oleh hembusan angin. Putaran tersebut diteruskan ke kontainer berupa pertambahan nilai pada angka-angka kontainer. 3 kali putaran penuh, nilai pada kontainer akan bertambah sebesar 0,01. Kita dapat melihat data yang diperoleh di gambar berikut. Nah, setelah kita melakukan pengamatan pada anemometer, kita juga harus melakukan pengamatan pada awan. Nah, yang kita amati adalah tutupan jumlah keseluruhan awan, jenis awan, ketinggian awan, serta jumlah awan. Satuannya ialah oktav. Selanjutnya, sangkar meteorologi. Fungsinya adalah untuk melindungi alat-alat dalam sangkar alat meteorologi agar tidak terkena radiasi matahari. Terdapat jenis termometer. Yang pertama, termometer bola basah, termometer bola kering, termometer maksimum, dan termometer minimum. Satuannya ialah derajat Celcius. Spesifikasi sangkar meteorologi secara umum adalah terbuat dari kayu yang kuat dan tahan lama, mengingat sangkar meteorologi diletakkan di tempat terbuka dan terkena panas dan hujan dalam waktu yang lama, memiliki atap, plafon, lantai, dan dinding dengan ventilasi ganda, bercat putih untuk mengurangi penyerapan panas matahari oleh bahan bangkar meteorologi sendiri, dan yang terakhir, tinggi sangkar meteorologi berkisar 1,2 hingga 1,5 meter. Di dalam sangkar meteorologi terdapat alat yang disebut psikometer. Alat ini digunakan untuk mengetahui suhu, titik embun, dan kelembapan udara. Pada psikometer terdapat termometer bola kering, digunakan untuk mengukur suhu udara di daerah tersebut. Termometer ini terdiri dari tabung gelas yang di dalamnya terdapat pipa kapiler yang berisi air raksa. Saat suhunya naik, maka air raksa akan mengembang dan menunjukkan skala suhu yang ada di daerah itu. Kemudian termometer bola basah. Dalam udara ada suatu titik yang harus dicapai untuk menjadi jenuh. Termometer bola basah ini digunakan untuk mengukur titik tersebut. Kemudian termometer maksimum. Termometer maksimum digunakan untuk mengetahui suhu maksimum selama 1 hari di suatu tempat tertentu. Kemudian termometer minimum yang digunakan untuk mengukur suhu terendah dalam suatu hari pada suatu tempat tertentu. Termometer minimum tidak menggunakan air raksa namun menggunakan alkohol.
Selanjutnya ada alat ASRS atau Automatic Solar Radiation Station. Nah, alat ini berfungsi untuk mencatat radiasi pantulan sinar matahari dari bumi dan mengukur radiasi global dari matahari. Selanjutnya, alat ukur hujan tipe observatorium. Nah, alat ukur ini berfungsi sebagai pencatat jumlah curah hujan. Satuannya adalah milimeter. Adapun bagian-bagian dari alat ini, yang pertama corong penakar, yang kedua tempat penampungan air hujan, yang ketiga keran air, yang keempat kaki kayu yang disanggakan ke dalam penakar, yang kelima fondasi, dan yang keenam fondasi ke depan. Tata cara pengamatan menggunakan alat penakar hujan. Ini yang pertama adalah buka gembok dan keran, kemudian tampung curah hujan pada gelas penakar. Untuk menghindar kesalahan paralaks pada waktu pembacaan, gelas penakar harus dipegang tegak lurus supaya permukaan horizontal. Yang ketiga, pengukuran atau pembacaan skala pada gelas penakar sesuai dengan tinggi air dalam gelas penakar dan tidak ada pembulatan pembacaan. Jika menemukan 50 mm, maka curah hujan pada satu hari itu adalah 50 mm. Alat selanjutnya adalah panci penguapan. Alat ini berfungsi untuk mengukur jumlah penguapan yang terjadi setiap hari. Komponen alat pengukur penguapan yang pertama panci bundar besar berdiameter 122 cm dengan ketinggian 25,4 cm. Yang kedua steel well, ialah bejana terbuat dari logam yang berbentuk silinder dan mempunyai 3 buah kaki. Yang ketiga hoggle, yaitu suatu alat untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Yang keempat termometer apung, ini untuk mengukur suhu maksimum dan minimum pada air panci. Yang kelima cup counter anemometer, dan yang terakhir adalah penakar hujan tipe observatorium. Berikut penjelasan dari bagian alat ini. Yang pertama adalah cup counter anemometer. Alat ini digunakan untuk mengukur banyaknya angin permukaan selama 24 jam. Kemudian ada steel well. Ini merupakan bejana dari logam berbentuk silinder dan mempunyai 3 kaki untuk meletakkan hoggle. Di dasar steel well terdapat lubang kecil sehingga permukaan air dalam bejana sama tinggi dengan permukaan air dalam panci. Steel well mendukung kerja hoggle pada saat pengamatan. Kemudian hoggle digunakan untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci, yang terdiri dari batang berskala dan sebuah skrup yang berada pada batang tersebut. Ini digunakan untuk mengatur letak ujung jarum pada permukaan dalam panci. Sedangkan floating digunakan untuk mengukur suhu minimum dan maksimum air yang terjadi dalam 24 jam. Penakar hujan jenis obserguna untuk mencatat curah hujan yang terjadi selama 24 jam di area sekitar evaporimeter panci terbuka, karena hujan yang terjadi dapat mempengaruhi kadar penguapan yang terjadi. Cara kerja alat ini adalah kadar penguapan tidak dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu, prinsip kerja evaporimeter menggunakan perubahan tinggi air dalam panci. Air dalam panci mengibaratkan jumlah penguapan udara yang terjadi dalam area 1 meter pangkat 2. Karena evaporimeter adalah alat yang mengukur kadar penguapan yang terjadi selama 24 jam, maka pengamatan penguapan menggunakan evaporimeter, khususnya dengan evaporimeter panci terbuka jenis United States kelas PEN dilakukan 1 kali sehari, yaitu pada jam 7 WIB atau 00 UTC, atau jika pada stasiun klimatologi yaitu jam 7.30, jam 11.30, dan 17.30. Alat selanjutnya, HV sampler. Ini berfungsi untuk mengukur tingkat konsentrasi polutan udara.
Prinsip kerjanya yaitu udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor putaran kecepatan tinggi. Debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling. Di samping itu dicatat flow rate dan waktu lamanya sampling sehingga didapat konsentrasi debu tersebut. Alat selanjutnya adalah ARWS atau Automatic Rainwater Station. Nah, fungsinya adalah untuk mengambil sampel air hujan yang akan diukur konsentrasi kimianya. Komponen-komponen ARWS yang menjadi objek penelitian meliputi tipping bucket adalah alat penukar hujan yang menggunakan prinsip menimbang berat air hujan yang tertampung menggunakan bucket atau ember, kemudian disalurkan dengan sebuah skala ukur yang telah ditetapkan berdasarkan pengujian dan kalibrasi. Alat ini memanfaatkan sensor red switch untuk memberikan masukan atau input berupa pulsa persatuan waktu yang ditemukan dari volume air yang masuk ke dalam corong penakar hujan. Yang kedua, adaptor. Adaptor adalah sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC atau arus bolak-balik yang tinggi menjadi tegangan DC atau arus searah yang lebih rendah. Yang ketiga, motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang bertujuan untuk mendapat efek gerakan pada suatu komponen yang diam. Dengan adanya mesin penggerak, maka komponen itu bekerja dengan semestinya. Yang keempat, corong. Corong adalah sebuah benda berbentuk kerucut dengan bentuk lubang di ujung benda yang lebar dan lubang sempit dan panjang di ujung lainnya. Corong berfungsi sebagai alat bantu untuk menuang cairan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kemudian silikon tubing adalah sebuah benda berbentuk tabung panjang dengan lubang kecil di kedua ujungnya yang berfungsi sebagai saluran air. Dan yang terakhir adalah botol aspirator 5 liter. Botol aspirator adalah tempat penyimpanan sampel air hujan agar tetap steril dan tidak terkontaminasi kotoran lain. Adapun prinsip kerja ARWS adalah mengambil sampel air hujan secara otomatis saat terjadi hujan. Sensor memberikan trigger kepada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penampungan air yang digerakkan oleh motor listrik. Selama hujan, penutup tersebut tetap terbuka, kemudian setelah hujan berhenti, maka penutup akan bergerak ke posisi semula agar air yang tertampung tidak tercemar. Sampel air hujan yang tertampung kemudian dikirim ke Laboratorium Kualitas Udara BMKG Jakarta untuk dianalisa.